Saya yakin kolom komentar video ini bakal dipenuhin ya sama kaum mendang-mending yang masalahin soal tipe memorinya yang masih eMMC. Padahal guys, sejauh saya coba pakai HP ini kurang lebih udah sekitar 1 bulan untuk penggunaan harian, nggak ada tuh masalah yang bener-bener bikin saya nggak nyaman selama pakai HP ini karena tipe memorinya yang masih eMMC. Loh, terus apa dong bang sisi gelapnya? Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Jadi di tangan saya sekarang ini adalah Realme C67 ya, smartphone entry level dari Realme yang baru aja dirilis sekitar 1 bulan lalu dengan harga 2,6 juta untuk RAM 8/128 GB nya dan RAM 8/256 GB dengan harga di 3 juta kurang 1000. Sebuah hal yang saya bisa memaklumi lah, semisal kalian ngerasa kalau Realme C67 ini terbilang overpriced karena tipe memori yang dipakai masih yang eMMC. Tapi percayalah guys, untuk dipakai sehari-hari gitu, tipe memori eMMC ini tuh sama sekali nggak bakal bikin kamu ngerasa bete kok, sekalipun kalian mau pakai buat mainin game berat sekelas Genshin Impact. Tapi ya tentunya sebelum kita bahas soal performa ya dari HP ini, saya mau kasih tahu dulu nih sisi terang yang wajib banget kalian tahu, yang mungkin aja hal ini bisa kasih perspektif lain ya soal Realme C67-nya. Kita mulai dari bagian desainnya dulu. Bisa dilihat untuk desain dari Realme C67 ini, jujur secara overall menurut saya ini adalah desain Realme C series terbaik yang pernah saya coba. Dari bagian depan terlihat mewah ya guys, dengan desain layar punch hole di tengahnya yang tentu aja ditandem dengan lux bezel tipis di bagian sisi kiri dan juga kanannya. Klaimnya Realme sih ini karena mereka itu berhasil ya ngilangin bracket plastik di bagian pinggir-pinggir layarnya, yang berkat hal ini selain bikin bezelnya nampak tipis, juga jadi lebih rata dengan bagian framenya kalau dilihat dari samping kayak gini. Desain bagian belakangnya juga nggak kalah menarik nih guys. Housing kameranya simple aja dengan sentuhan lingkaran emas yang elegan dan finishing matte yang tentu aja ini bakal bikin HP ini ramah dari bercak sidik jari. Semisal nih ya, kalian itu nggak mau pakein softcase bening yang udah tersedia di dalam paket pembeliannya. Dan kalau bicara soal build quality-nya guys, asli ini tuh berasa solid banget meskipun material bodi keseluruhan dari HP ini masih berbahan plastik alias polikarbonat. Untuk di sisi atas smartphone ini ada lubang speaker, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai sensor sidik jari. Di sisi kirinya ada slot SIM tray yang udah triple slot, dan di bagian bawahnya ada satu buah grill speaker lagi yang artinya ini udah stereo speaker dengan kualitas keluaran suara yang menurut saya masih oke lah untuk di kelas harganya. Port charger USB Type-C, ada lubang mikrofon juga, dan masih disediain port jack audio 3,5 mm untuk kamu nih yang mungkin masih lebih menikmati penggunaan headset kabel daripada yang tanpa kabel. Ya lebih fleksibel gitulah intinya. Nah, kalau untuk urusan layar, tentu bukan hanya bagus dari segi looks-nya aja guys, tapi dari kualitasnya juga udah yang nyaman banget, misal mau dipakai untuk kebutuhan nikmatin konten-konten visual atau bahkan untuk dipakai main game. Panel layarnya ini IPS, luasnya 6,5 inci, resolusinya udah Full HD+, dan udah support juga refresh rate layar tinggi sampai di 90 Hz. Selama saya pakai sih bener-bener nggak ada komplain ya guys, dipakai streaming YouTube, warnanya masih terlihat vibrance, detail gambarnya juga terlihat oke, dan nggak ada tuh yang namanya touch delay selama saya pakai HP ini untuk bermain game. Jadi ya meskipun panel layar HP ini tuh bukan yang AMOLED ya, dan belum juga sampai di 120 Hz, saya rasa ini masih cukup banget lah kalau untuk sebuah smartphone dengan harga segini. Oke, kalau ngomongin soal performa guys, jujur aja ya, memang untuk di kelas harganya, chipset Qualcomm Snapdragon 685 yang dipakai HP ini tuh bukanlah chipset yang paling ngebut yang ada saat ini. Tapi ya, meskipun bukan yang paling ngebut, chipset ini juga nggak bisa dibilang chipset yang pelan guys. Sebab selama saya pakai untuk kebutuhan ringan kayak sosmedan atau navigasi antar aplikasi gitu, masih berasa satset kok. Dipakai untuk main game juga masih bisa kasih experience yang nyaman ya. Contohnya nih, waktu saya coba untuk mainin game Mobile Legends, settingan grafisnya emang masih sebatas di high dengan frame rate-nya yang high juga. Tapi ya selama saya main, feel-nya ini udah enak kok, lancar dan jarang banget terjadi frame drop, sebab untuk rata-rata FPS yang bisa didapat ada di 56 FPS. Apalagi waktu saya pakai untuk mainin game PUBG Mobile. Meskipun lagi-lagi untuk settingan grafisnya belum bisa di grafis ultra atau ekstrim, tapi selama saya coba main di settingan grafis smooth high-nya, ini udah bisa dapetin rata-rata FPS yang stabil di 28 FPS. Untuk giroskopnya juga udah aman banget nih dari delay. Jadi ya saya rasa kalau kalian mau push rank tipis-tipis ini masih bisa banget.
Nah, sekarang kalian pasti penasaran kan soal gimana performa HP ini semisal untuk diajak mainin game berat sekelas Genshin Impact. Yang surprisingly guys, ini udah bisa banget ya. Lihat aja grafik ini. Selama 30 menit main untuk rata-rata FPS yang bisa saya dapetin ada di angka 27 FPS. Dan saya sama sekali nggak ngerasain panas atau hangat gitu ya untuk di bagian bodinya. Tapi ini untuk set grafisnya di default aja guys, yaitu yang low 30 FPS. Yang saya rasa ini udah cukup lah, apalagi kalau kalian nih emang nggak terlalu intens buat mainin game berat yang satu ini. Jadi ya kalau ngomongin soal performa, baik itu penggunaan ringan maupun berat ya, chipset Snapdragon 685-nya udah mumpuni lah untuk nemenin aktivitas kalian seharian. Apalagi ditambah kapasitas baterai 5000 mAh-nya yang awet nih, tentu aja bakal bikin betah ya selama gunain Realme C67-nya. Ya walaupun semisal nih baterainya ini tuh lowbat ya, ngecasnya juga udah kenceng nih, cuma butuh waktu 1 jam 30 menit aja untuk isi daya baterai HP ini dari 2% sampai penuh. Ya apalagi kalau bukan berkat fitur pengisian daya cepat SuperVOOC-nya guys yang udah sebesar 33 watt. Oke, untuk yang berikutnya soal software ya. Beruntung ya, Realme C67 ini tuh udah dipakein sistem operasi Android terbaru yaitu Android 14 versi Go Edition dengan balutan Realme UI yang sayangnya nggak kayak Realme UI yang biasanya guys. Dan yang menariknya untuk sebuah smartphone entry level ya, jaminan 3 tahun update softwarenya bisa dibilang bikin Realme C67 ini jadi berasa naik kelas. Jadinya ya, kalau kalian ya mau nggak ganti-ganti HP lagi semisal udah beli HP ini selama 2 atau 3 tahun ke depan, secara software tentu aja ini masih layak banget ya buat kalian pakai. Tinggal cara pemakaian kalian aja nih biar Realme C67-nya ini tuh layak secara fisik buat digunain selama itu. Oh ya, ada 2 fitur yang wajib banget kalian cobain nih guys kalau kalian udah beli si Realme C67-nya, yaitu fitur kapsul mini 2.0 yang sekarang udah makin banyak ya buat fungsinya, dan fitur NFC multifunction-nya yang bisa kalian pakai untuk menduplikasi kartu akses gerbang perumahan atau akses masuk pintu kantor hanya dengan sekali tap aja. Jadi nggak cuma berguna untuk top up atau update saldo e-money aja nih guys. Oke, untuk yang terakhir tentu aja saya mau bahas soal kameranya. Dibekali 2 buah lensa kamera di bagian belakang bodinya, yang mana lensa kamera utama beresolusi 108 megapiksel, lensa depth sensor 2 megapiksel, dan 1 buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebesar 8 megapiksel aja. Yang jujur untuk kualitasnya ini sih udah oke ya. Dynamic range-nya luas, saturasi warnanya juga cukup terlihat natural, detail gambar juga bisa tertangkap dengan cukup baik, apalagi waktu ambil gambar pakai mode resolusi tinggi 108 megapiksel. Palingan untuk sisi gelapnya dari Realme C67-nya ini ya, selain ada di hasil jepretan kamera depannya yang terlihat kurang vibrance alias pucat, mode perekaman videonya juga sayang banget nih, belum tersedia untuk opsi 60 fps di mode perekaman lensa kamera utamanya. Dan buat yang penasaran sama hasil dari perekaman videonya kayak gimana, kalian bisa nilai sendiri aja ya lewat beberapa sampel video berikut ini. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya Realme C67 guys, yang saya set di resolusi 1080p 30 fps. Karena memang resolusi ini adalah resolusi maksimal yang bisa kalian pakai, jadi nggak tersedia di 60 fps maupun yang 4K-nya. Dan kalau saya bawa jalan, kalian bisa lihat sendiri ya, untuk stabilisasi gambarnya menurut saya udah lumayan oke, walaupun stabilisasi gambar fiturnya itu belum saya aktifin ya. Tapi kalau kalian ngerasa fitur stabilisasi gambarnya itu masih kurang, kalian bisa aktifin untuk stabilisasi gambar tambahannya atau yang EIS-nya. Nah, kalau untuk kualitas perekaman video dari lensa kamera depannya seperti ini guys, dan ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps karena ini adalah resolusi maksimalnya yang bisa kalian pakai di Realme C67-nya ini. Overall untuk kualitas gambarnya sih menurut saya agak kurang ya, bahkan bisa dibilang jauh daripada lensa kamera utamanya tadi. Kalian bisa perhatikan secara dynamic range ini kelihatan jauh lebih sempit ketimbang lensa kamera utamanya. Dan untuk tone warna alias aturasi warnanya ini kelihatan jauh lebih pucat guys. Jadi kelihatan, kalian bisa lihat ya, wajah saya kelihatan putih kayak gini kayak kalian bisa lihat lah ya. Seperti ini untuk kualitas perekaman videonya. Dan kalau saya bawa jalan ya tentu aja kalau misalkan kalian butuh gambar yang kelihatan lebih stabil, kalian bisa pakai untuk stabilisasi gambar tambahannya. Tapi pastiin kalian tahu kalau misalkan kalian aktifin stabilisasi gambar tambahannya, tentu aja gambarnya atau field of view-nya jadi lebih sempit alias lebih close up ke wajah. Dan untuk perekaman audionya sendiri gimana guys? Apakah tertangkap dengan jelas atau enggak? Kalian bisa bantu juga ya untuk tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah.
Oke, jadi untuk kesimpulannya, dari pengalaman sebulan ini pakai HP ini ya, saya rasa penggunaan tipe memori eMMC ini tuh bisa dibilang nggak terlalu kasih impact yang bikin pengalaman penggunanya jadi kurang nyaman, guys. Bahkan ya, sekalipun untuk dipakai buat transfer data gitu. Jadi ya buat kamu nih yang tertarik beli HP ini mungkin karena memang desainnya yang bagus atau ya mungkin karena fitur-fiturnya yang fungsional, udah deh, jangan dengerin omongan kaum mendang-mending yang kayak biasa ya, ngomong doang beli kagak. Tentu dalam hal ini bukan saya tuh ngebelain Realme, guys, tapi ya menjawab soal fakta yang ada lewat pengalaman saya pakai HP ini kurang lebih udah sekitar 1 bulan. So buat yang mau langsung beli bisa langsung aja klik link pembeliannya yang kayak biasa ya udah saya cantumin di kolom deskripsi. Well, saya rasa cukup kayak gitu aja, guys, untuk video review kita soal Realme C67-nya. Jangan lupa untuk dibantu klik tombol like-nya kalau kalian suka dan bantu di-share juga ya ke teman-teman kalian karena barangkali untuk video review kita kali ini tuh bermanfaat. Kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video review yang berikutnya.